Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bedah tuntas nih strategi negosiasi buat beli rumah. Kita pakai insight dari buku How to Win Any Negotiation. Tujuannya biar Anda semua punya bekal praktis buat dapetin deal terbaik pas beli rumah nanti. Iya, dan perlu diingat ya, negosiasi rumah itu unik. Bukan cuma soal duit, tapi sering banget ada sentuhan emosi, ada kebutuhan psikologis penjual juga yang main. Nah, kita lihat gimana cara manfaatin pemahaman ini. Oke, siap. Mari kita mulai. Langkah pertama yang sering disinggung di buku ini kan soal broker ya. Katanya ada cara buat mungkin ngurangin biaya komisi broker kalau kita pede gitu, atau bahkan ya nego pengurangan harga seharga komisi broker kita. Agak nekat nggak sih itu? Bisa jadi kedengeran gitu, tapi ini nyambungnya ke prinsip dasar negosiasi, yaitu kontrol informasi. Bukunya nekenin banget, jangan sampai kita kelihatan terlalu ngebet sama satu rumah. Oh iya ya. Kalau penjual tahu kita udah jatuh cinta banget sama rumahnya, wah, posisi tawar kita langsung turun. Mereka jadi di atas angin kan? Masuk akal banget. Jadi, selain nahan info dari kita, penting juga buat cari info soal penjualnya ya. Maksudnya bukan cuma soal harga maunya berapa, tapi mungkin kondisi mereka, alasan jual gitu. Betul sekali. Persis. Mungkin mereka buru-buru pindah kerja. Atau malah sebaliknya, ada kenangan khusus jadi pengen rumahnya dijaga sama orang yang tepat. Nah, ngerti motivasi non-finansial kayak gini bisa jadi kunci buat nawar kreatif. Kita bisa tawarin sesuatu yang memenuhi kebutuhan emosional mereka itu. Sebagai ganti, ya mungkin sedikit kelonggaran harga. Ini soal bangun hubungan, walau singkat. Wah, menariknya pendekatannya. Oke, terus ngomongin kondisi rumah nih, inspeksi. Bukunya bilang ini harga mati ya. Nggak boleh dilewatin. Dan negonya bukan cuma siapa yang bayar biaya inspeksi, tapi juga hak buat batal kalau hasilnya nggak oke. Krusial. Penting banget ini. Ini bukan sekedar formalitas loh. Hasil inspeksi itu kartu truf kita. Kalau nemu masalah gede, kita punya alasan kuat buat nego harga lagi, minta perbaikan, atau ya, udah batal aja transaksinya. Ini pelindung utama biar nggak nombok gede di belakang nanti. Perlindungan ya kata kuncinya. Oke, selain inspeksi sebelum beli, gimana soal jaminan atau warranty setelah beli? Buku ini nyaranin juga kan? Iya, ini lapisan perlindungan berikutnya. Kuncinya di sini adalah spesifik. Jangan mau jaminan yang umum atau ngambang. Minta jaminan tertulis buat hal-hal penting, atap, pipa, listrik gitu. Terus, bedain juga ya, ada jaminan absolut. Misalnya, atap dijamin bebas bocor 5 tahun. Sama jaminan terbatas, kayak sejauh pengetahuan penjual, atap nggak bocor. Nah, yang absolut itu jauh lebih kuat buat kita. Beda tipis tapi pentingnya, detailnya. Terus ada satu lagi nih, kalau misal penjualnya nawarin pembiayaan sebagian gitu, seller financing. Ada tips soal nego hak offset, ini gimana cara kerjanya buat ngelindungin pembeli? Anggap aja ini kayak uang jaminan berjalan gitu. Kalau nanti setelah serah terima kunci, ternyata ada masalah serius yang nggak diungkap sebelumnya, misal pondasi retak atau septic tank bermasalah, hak offset ini kasih kita dasar hukum buat nahan atau motong cicilan ke penjual senilai biaya perbaikannya. Oh. Jadi kita punya daya tawar buat maksa penjual tanggung jawab, gitu kasarnya. Wah, itu bisa jadi penyelamat sih. Oke, sekarang kalau belinya rumah baru langsung dari developer, beda lagi nggak strateginya? Sedikit beda ya. Lawannya kan perusahaan, bukan orang per orang. Developer kan sering nawarin paket upgrade tuh. Karpet lebih bagus, perabot, macam-macam. Iya, biasanya gitu. Nah, sarannya, cek dulu harga upgrade yang sama kalau kita cari sendiri di luar. Kalau lebih murah di luar, coba nego minta kredit atau potongan harga dari developer senilai barang standar yang akhirnya nggak kita ambil. Oh, jadi nggak ambil barangnya tapi minta potongan harga gitu ya? Betul. Satu lagi, coba cari developer yang punya standing inventory. Itu rumah yang udah jadi, siap huni, tapi belum laku. Biasanya mereka lebih mau kasih diskon atau bonus soalnya ada tekanan buat ngejual stok. Oke. Jadi kalau dirangkum nih ya, poin-poin pentingnya, jaga informasi, jangan kelihatan terlalu ngebet, terus gali juga kebutuhan penjual, jangan cuma fokus harga. Inspeksi itu wajib, pastiin ada klausul batal, kejar jaminan yang jelas dan spesifik, pahami juga soal hak offset kalau ada seller financing. Nah, buat rumah baru, bandingin harga upgrade dan cari yang standing inventory. Gitu ya? Sip. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda renungkan. Pas negosiasi rumah, menang itu sebenarnya apa sih buat Anda dalam jangka panjang?
Apa cuma sekedar dapat harga paling murah sekarang? Atau ngedapetin kesepakatan yang kuat yang lindungin Anda dari masalah, stres, sama biaya nggak terduga di masa depan nanti? Cara pandang ini bakal ngaruh banget ke seberapa pentingnya Anda nilai hal-hal kayak inspeksi detail, jaminan kuat, atau hak offset tadi.